Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita hadir dalam pertemuan kedua bulan keluarga 2023 ini. Dengan tema besar, solidaritas sama dengan cinta. Sekarang kita akan mencoba membahas tema minggu kedua, yaitu keluargaku solider. Apakah benar keluarga kita sudah solider? Kalau iya, pertanyaan selanjutnya, apa contohnya? Bacaan kitab suci diambil dari Yohanes 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ketika pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menyediakan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bacaan tentang mujizat di perkawinan di Kana ini sudah sangat sering kita mendengarnya. Bahkan peristiwa terang yang kedua pun dari doa Rosario diambil dari perikop ini. Di sini kita dapat belajar betapa besar kasih dan kepedulian seorang Ibu Maria. Beliau peduli dengan keluarganya. Sehingga Maria mengetahui kalau ada masalah di pesta itu. Mereka kekurangan anggur. Padahal bagi orang Yahudi zaman itu, no wine, no joy. Maksudnya tidak ada anggur, tidak ada kegembiraan, tidak ada pesta tentunya. Jadi anggur adalah salah satu unsur terpenting untuk bergembira dalam sebuah pesta. Di sini dapat kita lihat juga betapa besar solidaritas Maria kepada keluarga besarnya. Kenapa dapat dikatakan keluarga? Maria bisa mengetahui masalah ini tentunya karena dia masuk sampai ke bagian dapur. Hanya keluarga yang bisa masuk sampai ke bagian dalam rumah, bukan? Bahkan dapat juga memberi perintah kepada pelayan-pelayan. Tanpa diminta, Maria mencoba mencari solusi. Kalau kita perhatikan, di sini Maria sebagai seorang ibu, dia juga sangat mengenal putranya Yesus. Dia sangat tahu siapa itu Yesus. Sehingga dapat kita lihat, setelah mengetahui permasalahannya, Maria tidak meminta atau memaksa Yesus untuk mengadakan mukjizat. Tapi Maria hanya memberitahu permasalahan yang terjadi. Mereka kekurangan anggur. Kata Maria, mereka kehabisan anggur. Yang menarik, kata-kata Maria kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kalau kita perhatikan, sepertinya ini adalah kata-kata terakhir Maria yang tercatat di Injil Yohanes. Bukan penampilan yang terakhir ya, tapi kata-katanya. Seperti the last word, ini merupakan pesan terakhir Maria. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sehingga dapat kita katakan, Maria Lasuis ini adalah juga pesan buat kita semua. Maria meminta kita untuk melakukan apa yang Yesus minta kita lakukan. Maria tahu bahwa dalam hidup ini segala sesuatunya adalah tentang Yesus, bukan tentang dirinya. Makanya Maria menunjuk Yesus. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bukankah ini membuat kita semakin menghargai Maria? Dia selalu membawa kita kepada Yesus. Dia bawa semua permasalahan kita kepada Yesus untuk memperoleh jalan keluar yang terbaik.
Seperti Yesus memberikan anggur yang terbaik yang Dia sediakan pada perkawinan di Kana ini. Bukankah di sini kita juga melihat betapa Maria seorang ibu yang penuh cinta, penuh perhatian, dan juga sangat solider. Seorang ibu yang peka dengan permasalahan dari setiap kita. Dan kita juga perlu mengizinkan Maria hadir untuk peduli di rumah dan keluarga kita. Meski Maria tahu dia mungkin tidak bisa membuat mujizat seperti yang Yesus buat, tapi ingat, Maria bersedia membawanya kepada Yesus. Dan tentunya kita semua tahu akhirnya apa yang terjadi. Tapi juga ada hal yang perlu kita ingat dengan baik. Ternyata mujizat itu belum tentu terjadi kalau para pelayan tidak mengikuti nasihat Maria. Kalau para pelayan tidak berbuat seperti yang Yesus perintahkan mereka perbuat. Apa? Mengisi tempayan dengan air dan juga cedoklah bawalah kepada pemimpin pesta. Jadi di sini perlu kita sadari, mujizat dari Yesus itu perlu terjadi kerjasama dari kita juga. Kita perlu ikut perintahnya, jadi terjadi mutualisme. Saya jadi teringat dengan apa yang pernah mami saya dulu lakukan semasa hidupnya. Seringkali dia mengatakan kepada kami anak-anaknya bahwa, tahu nggak sepupu kamu si A atau si B sekarang sedang kesulitan bayar uang pangkal untuk sekolah anaknya loh. Biasanya kami anak-anaknya sudah tahu apa artinya maksud dari perkataan mami kami itu. Ya, artinya mami minta kami bantu sepupu kami yang membutuhkan. Atau dia sekedar mengatakan, tahu nggak si C atau si D itu jualan makanan loh. Kelihatannya enak-enak loh makanannya. Kami juga tahu. Artinya mami minta kami anak-anaknya beli makanan dari mereka yang jual. Atau minimal bantu mempromosikan kepada teman-teman kami. Nah sekarang mungkin di masa Advent ini kita dapat menetapkan hati agar dapat meniru Maria dengan lebih mencintai keluarga kita. Menjadi lebih peduli, lebih solider dengan keluarga kita. Yuk mari kita coba pikirkan. Kira-kira tindakan solider apa yang akan kita berikan kepada keluarga kita. Serta kita ajak Maria berdoa bersama kita. Untuk membawa segala permasalahan kita kepada Yesus. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.